Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irna Jasari. Saya merupakan dosen program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas IFET. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Mata kuliah Pendidikan Konsep Dasar Anak Usia Dini. Pendidikan konsep dasar pendidikan anak usia dini wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 1 dengan bobot 4 SKS. Adapun untuk metode pengajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan metode DEI, Delivery, Interaction, and Assessment, yaitu penggabungan 3 metode, yaitu metode pengajaran delivery dan metode pengajaran interaksi dan assessment. Berikut ini akan saya jelaskan terkait deskripsi mata kuliah konsep dasar anak usia dini. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep pendidikan terkait anak usia dini melalui pengertian, karakteristik, prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Mahasiswa akan mempelajari aspek-aspek perkembangan anak, mulai dari perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, moral, dan spiritual. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang kebutuhan dasar anak, hak-hak anak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Selain itu juga, mahasiswa akan mempelajari minat dan gaya belajar anak sesuai tumbuh kembangnya, serta pendekatan holistik setiap aspek bagaimana peran orang tua dan guru terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Capaian mata kuliah ini harapannya mahasiswa memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, disertai sikap tanggung jawab sebagai pendidikan anak usia dini yang bermutu. Mahasiswa mampu menguasai pembelajaran pada anak usia dini yang selaras dengan standar capaian perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Mahasiswa diharapkan mampu mengkaji perkembangan media untuk menumbuhkan minat bermain, dan mahasiswa mampu memahami gaya belajar sesuai karakteristik anak usia dini di era milenial ini. Mahasiswa mampu merumuskan perencanaan kegiatan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Bahan kajian yang akan dipelajari di mata kuliah ini adalah pandangan umum cakupan dari mata kuliah konsep dasar anak usia dini, yaitu tentang definisi dan karakteristik anak usia dini, hubungan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini, definisi dari pertumbuhan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini, dan aspek-aspek perkembangan anak usia dini, pendekatan holistik dalam pendidikan anak usia dini, minat bermain dan perkembangan main anak usia dini, cara belajar anak usia dini di era abad milenial, kebutuhan dasar dan hak-hak anak usia dini, teori pembelajaran dan strategi pembelajaran anak usia dini, evaluasi pembelajaran anak usia dini, peran orang tua dan pendidik anak usia dini. Untuk referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini, saya memakai karangan buku dari Yuliani Nurani Sujiono, yaitu Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, dan karangan buku Josh S. Morrison dengan buku Konsep Dasar Anak Usia Dini. Berikut video pembelajaran saya di pertemuan ke-7. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Irna Jasari. Kali ini kita di perkuliahan konsep dasar anak usia dini di semester 1. Teman-teman mahasiswa semester 1, hari ini kita akan sharing tentang minat bermain dan perkembangan bermain anak. Nah, di sini kita akan sharing bareng apa sih bermain pada anak usia dini. Nah, sebelum kita membahas tentang bermain, silakan Mbak Ketua Komping, Mbak Indah. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Doa mulai. Doa selesai. Doanya, kita sebelum masuk ke materi, lihat dulu sebelum ini ya. Saya akan bertanya tentang perkuliahan kemarin kita di pertemuan sebelumnya, karena ini sudah masuk ke pertemuan ke-7 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, teman-teman masih ingatkah apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan? Monggo silakan. Monggo silakan berdiri.
Ya. Perubahan terjadi karena seperti perubahan dari berat badan, tinggi badan, jumlah usia yang bersifat kualitatif. Sedangkan perkembangan terjadi seperti perubahan perilaku, kemampuan berpikir, dan kematangan organ reproduksi yang bersifat kualitatif. Terima kasih Mbak Ida atas jawabannya. Dan masih ingat nggak kenapa sih kita harus mempelajari pertumbuhan dan perkembangan? Siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Saya tuh Mulai silakan sendiri. menurut saya itu penting karena bertujuan untuk mengelompokkan dan merumuskan perkembangan serta pertumbuhan tinggi anak yang sesuai dengan usia dan aspek-aspek perkembangan, dan untuk menentukan pembelajaran selanjutnya berupa gitu. Terima kasih Mbak Naim atas pendapatnya. Kita lihat ya, langsung saja. Ini amas ya videonya teman-teman ya. Ini dalam pembelajaran kelas ya, foto anak itu sedang apa ya? Sedang apa ya? Enggak bisa ya? Memercik. Itu termasuk bagian bermain nggak? Bermain. Kira-kira anak punya rasa beban nggak itu dalam? Tidak. Senang ya. Bermain berarti itu hal yang menyenangkan bagi anak. Beda nggak hal dengan bekerja? Beda ya. Kita bisa amati anak berkomunikasi di sini. Terus gurunya itu pakai seragam biru itu juga pendidiknya, gurunya. Jadi ini anak main tentang apa ya? Kira-kira tahu? Percikan. Temanya tanaman ya, dengan menggunakan benda-benda. Nah, jadi seperti daun, batu-batuan ini bisa kita gunakan anak untuk bermain. Bermain ya merupakan hakikat mereka untuk hidup, untuk berkembang, suatu kebutuhan. Terus tujuan bermain di sini adalah memelihara perkembangan dan pertumbuhannya mereka yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Indah, Naim tentang pentingnya perkembangan dan pertumbuhan itu sangat berpengaruh untuk kualitas mereka bermain. Anak itu mempunyai potensi yang sangat baik untuk diasah, distimulasi. Nah, maka dari lewat apa? Melalui dengan bermain. Lanjut, ini ada karakteristik bermain. Karakteristik bermain itu muncul dari anak dan mempunyai bebas dari aturan yang mengikat, aktivitasnya nyata, difokuskan pada proses daripada hasil, dan didominasi oleh anak atau anak itu bermain setelah diri sendiri itu dengan teman sejawatnya. Sebayanya peran aktif dari bermain sangat muncul di karakter bermain ini. Pengaruh bermain bagi perkembangan anak di sini ada banyak sekali. Ada perkembangan fisik, baik itu ya secara fisiknya, dorongan komunikasi, cara dia berkomunikasi, penyaluran bagi energi emosional yang terpendam, penyalur bagi kebutuhan dan keinginannya, sumber belajar, rangsangan bagi kreativitas, perkembangan wawasan diri, belajar bermasyarakat, standar moral, belajar bermain dengan sesuai peran jenis kelaminnya, perkembangan ciri kepribadian yang diinginkan si anak ini. Jadi sangat penting bermain itu pengaruh untuk perkembangannya. Lanjut, di sini ada teori-teori modern tentang bermain. Di sini ada teori psikoanalitik, kognitif biasa, yang juga mengatasi pengalaman traumatik. Jadi anak itu kalau punya frustrasi bisa diterapi dengan bermain. Terus ketika kognitif biasa ini menyebutkan praktek dan melakukan konsep-konsep serta keterampilan yang dipelajari sebelumnya. Jadi dalam bermain itu juga mereka mengembangkan kemampuan kognitifnya, konsepnya tentang hal yang baru dari sebelumnya dia nggak tahu jadi tahu. Terus ada kognitif Vygotsky, di sini memajukan berpikir abstrak, belajar ilmu kaitan zona personal developmental, pengaturan diri, ya, memunculkan fleksibilitas perilaku dan kemampuan berpikir. Untuk teori-teori lain di sini bisa dilihat ada Russell Motivation, ada Stone, yang di sini juga lebih ke simulasi yang berkaitan dengan situasi si anak. Tahap bermain menurut William Spartan ya, di sini yang mencetuskan tahapan bermain itu ternyata ada 6, di mana dimulai anak itu mengamati dan meniru,
bermain sendiri, on play ya, pengalaman yang memiliki minat, paralel play, bermain paralel, interaksi antar anak tidak bekerjasama, cooperative play bekerjasama. Nah, tadi video tadi itu kira-kira bagian dari mana? Masih ingat video yang tadi yang saya putar barusan bahwa dia bermain sisir itu kira-kira di gadget itu dia termasuk mana nih tanggapannya? Bermain sendiri, bermain apa? Sendiri juga termasuk dan asosiatif play ya, ada interaksi karena dia komunikasi tapi tidak ada kerjasama. Dan ini penjelasannya untuk play copy play, anak tidak terlibat benar-benar dalam kegiatan bermain, melainkan hanya mengamati dari sekitarnya yang menarik perhatiannya. Terus ada solitary play, bermain sendiri, biasanya terlihat pada anak yang berusia anak muda, dia sibuk bermain sendiri dan tampak tidak memperhatikan teman-teman sekitarnya. Perilaku yang bersifat egosentris ya, di sini sangat menonjol di bermain solitary play. Lanjut, ada dua anak atau lebih bermain dengan jenis alat permainan yang sama dan melakukan gerakan atau kegiatan yang sama, tapi bila diperhatikan tampak bahwa sebenarnya tidak ada interaksi di antara mereka. Mereka melakukan kegiatan yang sama secara sendiri-sendiri saat bersamaan. Ada associative play, ditandai dengan adanya interaksi antar anak yang bermain, saling tukar alat permainan, akan tapi bila diamati akan tampak mereka itu kayak bekerja sama tapi enggak bekerja sama. Sedangkan ada cooperative play di sini yang disebut bermain dan bekerja sama, ada pembagian tugas, ada kerjasama dengan teman-teman yang lainnya. Tahapan bermain menurut Piase, dari sebelum pertemuan kemarin juga saya jelaskan dari buku kembang ada anak itu usia 3 bulan ya sampai 2 tahun, ada tahap sensori. Di sini kemampuan motorik dalam memfasilitasi terhadap para pemain. Jadi anak sering memantulkan mainannya, sering melempar mainannya, itu termasuk bagian dari perkembangan sensori motorik. Nah, di usia 2-7 tahun simbolik. Ini ciri khas banget anak TK prasekolah KB itu selalu menghayalkan dengan benda. Kalau kita ngajarin atau bikin media pakai gambar mesti ada tulisan di bawahnya. Anak-anak bersifat simbolik. Dia suka berhayal-hayal dengan sekitarnya. Ada social play game with rules. Di sini anak 8 sampai 11 tahun sudah tertarik dengan permainan yang bukan lagi benda tapi dengan teman-teman, dengan aturan main, dengan teman sebaya, ada games gitu, ada kompetisi gitu. Ada game with rules, sports ya, ini tadi lebih ke olahraga yang di sini ada tujuannya untuk menang. Nah, di sini bermain dalam 2 kategori, ada bermain aktif, bermain pasif. Kalau bermain aktif di sini faktor yang mempengaruhinya ada kesehatan, penerimaan sosial dari teman kelompok bermain, tingkat kecerdasan anak, jenis kelamin, terus alat permainan, lingkungan tempat yang dibesarkan itu sangat mempengaruhi anak itu bermain aktif. Kalau misalnya anak itu di tempatnya kurang menstimulasi, dia lebih, kalau sering difasilitasi hal yang kayak gadget dan lain-lain, dia akan bermain aktifnya akan sedikit menurun atau berkurang. Macam-macam kegiatan bermain aktif di sini ya, bermain bebas, spontan, di outdoor, bermain konstruktif yang lebih banyak membentuk, bermain khayal, peran, terus menggunakan benda-benda, melakukan penjelajahan, permainan dengan game olahraga, musik, melamun itu dia berimajinasi dengan apa yang dia sampaikan ke orang dengan bentuk kreativitas gitu. Nah, selanjutnya tadi kan sudah bermain aktif. Nah, di sini ada manfaat bermain pasif. Pasif itu lebih ke hiburan ya. Kadang anak itu seharian gitu, tapi juga dia mempunyai pengalaman menyenangkan ketika dia bermain pasif dengan video, dengan nanti ada contohnya ya. Nah, manfaatnya di sini ada sumber pengetahuan, menambah pembelajaran kata, membantu anak menyukai di dalam lingkungannya, menangani emosi, menyalurkan kebutuhan, keadaan tidak sempit terwujud dalam dunia nyata, belajar menyesuaikan dengan aturan, menunjang perkembangan perilaku anak, memudahkan anak untuk berkreasi, dan biasanya kalau video-video yang kayak Nusa atau video Riko, series yang ada membaca itu bisa memberikan perilaku yang baik. Nah, macam-macam kegiatan pasif di sini ada membaca, melihat komik,
menonton film, mendengarkan radio, mendengarkan musik, melihat vlog atau tutorial ya. Kalau anak zaman sekarang lebih ke pembelajaran yang YouTube dengan media video. Nah, itu cukup paparan tentang minat bermain kali ini. Ada yang bertanya sebelum kita nanti diskusi bareng? Siapa yang mau bertanya? Oke. Bertanya tentang apa? Maaf, saya Rina Hidayat. Izin bertanya untuk yang tadi itu Ya tentang bermain begini perkembangan anak itu. Nah, saya ingin bertanya yang contoh dari perlawanan komunikasi yang bagaimana? Oh iya, oke. Nah, pengaruh bermain dalam meningkatkan anak untuk berkomunikasi di sini karena ada interaksi dengan teman. Kan anak itu di usia tadi ya 2 sampai untuk yang kelompok bermain 2 sampai 6 itu kan lebih ke simbolik. Dia dengan alat media permainan. Nah, media permainan itu dia nggak mungkin langsung inisiatif, tapi harus ada pendampingan dari siapa, orang dewasa atau mungkin dengan temannya yang main bareng. Nah, itu muncul di situ dia meminjam media mainan, muncul interaksi komunikasi dengan misalnya nih teman yang satu sudah pintar lancar, nah, teman yang satu belum, dia lihat temannya main, dia ngobrol, tentunya dia akan mengikuti karena dia akan sifatnya meniru. Nah, dia meniru dengan apa yang diucapkan temannya, dia mengikuti. Terus nanti dia ketika nggak main sama anak, tapi dia masih ingat dengan tadi yang dia bermain sama ini, ketika dia main sama orang tuanya, dia masih ingat disampaikan sama anak ini. Nah, muncullah dia untuk kemampuan berkomunikasi yang baik. Oke, selanjutnya ada yang tanya lagi satuan. Saya Bu. Oke, silakan. Saya bertanya Bu, contoh dari standar moral itu apa ya? Oh, yang ini ya pengaruh bermain ya. Standar moral di sini biasanya kalau anak itu bermain bareng, bekerja sama, tentu ada aturan-aturan ya, aturan-aturan yang kerjasama. Oh, bagaimana sih harus mengendalikan diri ketika dia bermain sama temannya, mengantri, tidak berebut mainan, gitu ya. Dan tentunya anak paham bahwa ini nggak boleh, ini boleh, mana yang baik, mana yang buruk, dia paham dengan hal itu. Oke, sudah cukup ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke diskusi. Kali ini teman-teman saya minta untuk diskusi tentang bermain aktif dan pasif. Karena ini tuh perkembangan anak, kemarin sudah bahas perkembangan. Nah, dengan kan semua tentu akan terjun sebagai pendidik. Kira-kira bermain yang bisa menimbulkan anak untuk senang, antusias, tentu kan diperlukan media. Nah, media itu apa sih yang sesuai dengan bermain aktif dan bermain pasif? Monggo dibagi 2 kelompok, dari sini apa sini? Silakan nanti diskusikan. Silakan. Dari sini boleh duduknya melihat, boleh nggak apa-apa. Buat dari kelompok ini atau ada sih satu media dan tanya apa ada menyiapkan apa orangnya pasti ini itu mengomongkan dari siap medianya.
Bagus, kardus bekas. Ya kan bukan dia bos, bukan alat dan bahannya. Kayak kita tuh sok Nah, saya coba tipe. Itu ada terus tadi gunting, spidol, bambu, apa lagi ya? Tas gambar, terus air, terus Silakan kita maju di depan sini teman-teman dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah langkah-langkah bermain aktif ya. Kami kelompok kami membuat main lomba mengelompokkan bendera sesuai lambang wilayahnya, yaitu alat dan bahannya sedotan, staples dan tas aktual yang warna putih dan merah, kemudian gelas plastik, lem dan lambang bilangan 1 sampai 5. Kemudian kita tempel ya atas aktual menjadi bentuk bendera. Nah, di staples pada sedotan. Setelah itu anak-anak main untuk mengambil dimasukkan ke dalam gelas yang ada sesuai dengan lambang bilangan. Oke, baik. Makasih, Ina. Silakan bermain pasif tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok bermain pasif. Di sini kami akan membuat tentang video wayang karakter. Di sini alat dan bahannya dari membuat video itu sendiri ada HP, tripod, laptop, aplikasinya kita pakai Capcut, Canva, dan lain sebagainya. Terus alat dan bahan untuk membuat wayang karakter sendiri itu ada untuk bahan dasarnya bisa pakai kardus atau kertas duplek. Ya. Lalu habis itu ada gunting, spidol, bambu untuk penyangga wayangnya, kertas gambar, cat air. Seperti itu. Ya. Terima kasih teman-teman, kita diskusi atau sharing bareng tentang bermain sudah selesai. Terima kasih sudah memberikan pendapatnya, memberikan pertanyaan. Saya akhiri, monggo Mbak Dinda untuk memimpin doa penutup teman-temannya. Terima kasih biarkan sebelum kita tutup perkuliahan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa selesai belajar. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih teman-teman. Jika ketemu lagi di lain kesempatan, semoga jangan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.